Bab 1146 Membentuk Bayi Dewa. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, suara mendesing. Di istana tua yang menjulang tinggi yang seluruhnya terbuat dari batu hitam tak dikenal, angin berhenti bertiup, esens ki membeku, debu berjatuhan ke lantai dan bahkan waktu seakan berhenti. Hanya Chen Fan yang duduk di udara sendirian dengan menyilangkan kaki. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Lama sekali, Chen Fan tidak memiliki sedikit pun energi di sekitarnya, seperti patung tanah liat. Semua cahaya keemasan kembali ke tubuhnya dan bahkan tidak ada gerakan kekuatan Dharma. Kulitnya juga tampak kusam seolah dia telah meninggal ribuan tahun sebelumnya. Kondisi seperti itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Tiba-tiba, boom, tubuh Chen Fan retak. Potongan tulang berwarna emas muda yang tak terhitung jumlahnya, darah biru dan organ-organ yang diselimuti aura 5 warna retak dan darah memercik ke seluruh istana asli ilahi. Bahkan kepalanya pun hilang, hanya tersisa bola cahaya keemasan, meluas dengan cepat. Jiwa surgawi Chen Fan terlihat mengambang di dalamnya, mencoba menyeimbangkan esens ki yang kuat di dalam tubuhnya. Suara tidak jelas terdengar, membentuk, desir. Tetesan darah dan potongan tulang serta organ yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya sepertinya telah ditangkap oleh tangan tak kasat mata, berkumpul kembali di bola cahaya keemasan, membentuk tubuh Chen Fan. Dalam waktu kurang dari 2 hari, jenazah telah dibangun kembali. Ledakan, tubuhnya meledak lagi dan bola cahaya keemasan meluas ke ukuran yang lebih besar dari sebelumnya. Cahaya yang kuat bergerak dengan hebat dan sepertinya ada aliran udara yang tak terhitung jumlahnya bergerak, yang hampir menghancurkan seluruh bola cahaya. Sementara itu, jiwa ilahi Chen Fan masih terlihat acuh tak acuh. Dia hanya berteriak lagi, tetesan darah dan banyak tulang menyatu kembali dan membentuk tubuh Chen Fan. Seperti itu, 9 kali berturut-turut, tubuh Chen Fan patah 9 kali, semakin hancur dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, tidak ada satupun tulang kecil pun. Semuanya telah berubah menjadi partikel kecil. Namun, Chen Fan tetap menyatukan kembali bagian tubuhnya. Itu menjadi lebih sulit menjelang akhir dan api pada jiwa dewa Chen Fan juga tampak agak membosankan. Tubuh dewanya tidak sesempurna dan sekuat dulu, seperti berlian yang cacat. Namun, Chen Fan masih terlahir kembali 9 kali dengan kekuatan ilahi tertingginya setiap kali tubuhnya hancur. Setiap kali dia terlahir kembali, meskipun energi tubuh dewanya menjadi lebih lemah, petir biru yang tak terhitung jumlahnya menghantam dan menanamkan banyak hukum Dharma di dalam, memberi tubuhnya sedikit energi kuno, abadi, dan tidak pasti. Hukum Dharma tersebut tidak hanya memasuki tubuhnya, tetapi juga esensi sejati dan jiwa ilahi, yang membuat bola cahaya keemasan menyusut pada saat yang bersamaan. Ledakan, saat dia terlahir kembali untuk ke-9 kalinya. Bola cahaya keemasan di tubuhnya akhirnya menyusut hingga seukuran telur angsa. Itu mengeluarkan sinar cahaya lembut seperti plasenta. Energi ilusi yang tak ada habisnya melonjak ke dalam dan keajaiban menakjubkan yang tidak diketahui dunia sedang terjadi. Ledakan, suara yang sangat samar terdengar dari plasenta emas itu, seperti detak jantung bayi. Kemudian, buk, buk, buk. Yang kedua, ketiga, seterusnya, suaranya menjadi lebih kuat, satu demi satu. Pada akhirnya, hal itu mengguncang dunia, seolah-olah Tuhan sedang memainkan drum. Semua makhluk dalam jarak 100 mil merasa tubuh mereka lemah. Ledakan, ketika suara ke-9 terdengar, iblis di bawah tingkat jiwa baru lahir dalam radius 1000 mil semuanya hancur pada saat yang bersamaan. Bahkan iblis jiwa yang baru lahir berdarah dan terluka parah. Mereka semua ketakutan dan lari seperti orang gila. Bahkan iblis di 6 dunia iblis suci dan jiwa ilahi dari pangeran ilahi istana Apollo juga muncul dan memandang Chen Fan dengan tercengang. Apa yang terjadi? Pangeran ilahi dari istana Apollo bertanya-tanya. Dia telah terperangkap di 6 dunia iblis suci selama lebih dari setahun, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Mu Xiao dan binatang pemakan jiwa kemudian berkata dengan suara serak, tergerak oleh kegembiraan, Guru, sedang melalui masa kesengsaraan untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Meskipun tubuh mereka telah hancur dan jiwa ilahi mereka telah dibunuh oleh Jenderal Ilahi Yin Hai, mereka telah pulih sepenuhnya setelah beberapa bulan beristirahat di 6 dunia iblis suci. Semua luka mereka telah disembuhkan dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Melalui kesengsaraan untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Orang ini benar-benar seorang penggarap inti emas.
Pangeran ilahi dari Istana Apollo benar-benar tercengang. Dia mengira Chen Fan juga seorang pangeran surgawi yang telah menggunakan inti emas tingkat dewa untuk membentuk jiwa yang baru lahir, tetapi jauh lebih kuat dan berbakat daripada dirinya. Mungkin saja dia adalah keturunan dari suatu sekte surgawi atau tanah suci. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Fan akan benar-benar menjadi penggarap inti emas dan sedang membentuk jiwa yang baru lahir saat itu. Bagaimana mungkin ada penggarap inti emas di dunia yang dapat membunuh hampir 100 penggarap jiwa baru lahir dan dengan mudah mengalahkan pangeran ilahi kita sendirian? Pangeran ilahi dari Istana Apollo ketakutan. Apakah tempat suci dan sekte surgawi yang berada jauh di dalam alam semesta itu benar-benar menakutkan? Adakah di antara para kultivator inti emas mereka yang dapat mengalahkan pangeran ilahi jiwa yang baru lahir dari alam surgawi selatan kecil? Itu adalah pertama kalinya pangeran surgawi dari Istana Apollo merasa takut pada Chen Fan dari lubuk hatinya. Lebih tepatnya, takut pada sekte tua yang menjulang tinggi dan tak terduga di belakangnya. Saat menghadapi sekte kuat yang dapat mengguncang dunia hanya dengan menunjukkan sudutnya, Istana Apollo, tempat kelahirannya, benar-benar lemah, rapuh, dan rentan. Setiap penggarap agung dari sekte Chen Fan dapat dengan mudah menghancurkan seluruh Istana Apollo dengan satu jari. Itu aneh. Jiwa baru lahir apa yang dia bentuk? Apakah dia mampu menguasai hukum ilahi atau bahkan hukum suci dengan memanfaatkan bakatnya yang mengerikan? Gambar muncul di langit dan beresonansi dengan hukum Dharma dunia ketika pangeran ilahi kita membentuk jiwa yang baru lahir. Semakin banyak gambar yang muncul dan semakin besar area yang dicakup oleh gambar tersebut, semakin kuat jiwa yang baru lahir. Kenapa dia tidak punya gambar apapun? Apakah dia gagal? Pangeran ilahi dari Istana Apollo bertanya-tanya. Kemudian, sebuah sungai dengan ombak hitam muncul di belakang Chen Fan. Seluruhnya berwarna hitam dan air hitam di dalamnya mengalir deras dengan energi Xuanming yang dapat membekukan segalanya. Pangeran ilahi dari Istana Apollo membelalakkan matanya. Tidak hanya di belakang Chen Fan. Sebuah sungai hitam sepanjang ribuan mil muncul di langit di atas seluruh tanah dewa yang luas. Air hitam Xuanming yang mengamuk berbenturan dengan dirinya sendiri dan berubah menjadi gelombang raksasa melintasi langit. Gambar jiwa yang baru lahir muncul. Itu sangat besar sehingga hampir menutupi seluruh tanah dewa. Tapi itu baru permulaan. Kemudian, pohon ilahi caotik yang menjulang tinggi yang menopang matahari dan bulan muncul. Arus udara kacau yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari pohon ilahi. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah membunuh seorang penggarap inti emas. Setiap cabang pohon ilahi memiliki galaksi dan setiap daun sepertinya memiliki dunia di dalamnya. Setelah itu, Kunpeng yang sangat besar terbang mengelilingi langit dengan dunia di punggungnya. Itu diselimuti energi tak berujung dari ruang kacau, berubah menjadi lubang hitam raksasa, menutupi langit dan matahari. Xuanwu, Azure Tirk, Kunpeng, Thunderloh. 9 gambar muncul satu per satu. Masing-masing dari mereka menggemparkan dunia, mereka menutupi seluruh wilayah dewa. Pada saat itu, semua penggarap yang mencari peluang di tanah dewa dan para iblis jiwa yang baru lahir melihat ke atas pada saat yang sama dan melihat pemandangan yang menakjubkan itu. Beberapa gambar tidak dapat ditampung dan meluas keluar dimensi hingga ke bumi. Banyak orang mendongak dan melihat fenomena aneh di langit itu, namun kebanyakan mereka mengira itu hanyalah fata morgana atau semacam seni yang dilakukan oleh seorang kultivator. Mereka menggelengkan kepala dan melupakan semuanya, menjadikannya hanya topik pembicaraan santai. Namun pangeran ilahi dari Istana Apollo benar-benar tercengang. 1, 2, 3, sebenarnya ada 9 gambar dan masing-masing gambar luar biasa. Jika saya tidak salah, bukankah mereka adalah binatang suci, Xuanwu, Kunpeng, burung pipit merah, dan kera raksasa tanah tebal. Semuanya adalah binatang ilahi yang kuat di seluruh alam semesta. Binatang ilahi biasa tidak bisa dibandingkan sama sekali. Hanya ada sedikit seni kultivasi yang tersisa. Masing-masing dari mereka adalah seni rahasia sekte kuno dan tempat suci. Namun, orang ini telah membudidayakan 9 di antaranya. Pangeran ilahi dari Istana Apollo menyaksikan hukum Dharma di dunia beresonansi satu sama lain. Banyak pola dewa di seluruh wilayah dewa sedang bergolak. Ketika gambar 6 iblis leluhur muncul, semua iblis dalam radius ribuan mil dari tanah dewa membungkuk pada saat yang sama, seolah-olah mereka telah melihat tuan mereka. Pangeran ilahi dari Istana Apollo berpikir sambil menjadi semakin ketakutan, siapa sebenarnya orang ini?
Mengapa dia bisa membentuk 9 hukum Dharma sekaligus? Saya merasa masing-masing dari mereka lebih unggul dan bahkan lebih kuat daripada hukum ilahi, seolah-olah dia adalah dewa para dewa. Semua seni budidayanya kuat, mereka selaras dengan hukum Dharma di seluruh dunia, membuat dunia merasa bersemangat. 9 gambar muncul secara bersamaan. Bahkan kultivator paling berbakat dalam sejarah alam surgawi kecil selatan memiliki paling banyak 4 gambar. Dia membentuk 4 hukum ilahi, mendominasi wilayah planet di sekitar alam surgawi kecil selatan. Dia dikenal sebagai orang yang tak terhentikan, akhirnya menjadi dewa ilahi. Namun, Chen Fan membentuk 9 gambar. Seberapa mengerikankah bakatnya dibandingkan dengan dewa ilahi yang terkenal dalam sejarah? Pada akhirnya, pangeran ilahi dari Istana Apollo tidak berani memikirkannya lagi. Dan bagi Chen Fan, semuanya akan terjadi tanpa usaha ekstra. Setelah inti emasnya pecah dan jiwanya yang baru lahir selesai, 9 gambar itu adalah hal paling mendasar yang akan dia miliki. Ketika 9 gambar itu muncul, plasenta emas yang menyinari cahaya lembut di dalam tubuhnya juga mulai meredup perlahan. Berdengung, Nas Chen Sol berukuran 3 inci duduk bersila di tengah laut Qi di dantian Chen Fan. Itu hanya seukuran telapak tangan anak-anak dan memiliki fitur halus, mirip dengan Chen Fan. Jiwa yang baru lahir tampaknya tidak berarti apa-apa, tetapi memancarkan sinar cahaya lembut, membawa energi abadi, bebas dan sempurna, seolah-olah tidak akan bergerak sedikit pun bahkan jika matahari dan bulan runtuh atau planet ini hancur, duduk di sana seperti Sang Buddha. Pada saat yang sama, 9 bentuk ilahi, termasuk Xuan Wu, Kun Peng, dan Thunder Law, muncul satu demi satu di belakang jiwa yang baru lahir. Mereka berubah menjadi cahaya 9 warna dan mengelilingi jiwa yang baru lahir seperti roda raksasa. Ledakan, saat jiwa yang baru lahir muncul. Pangeran ilahi dari Istana Apollo, Mu Xiao, binatang pemakan jiwa, dan semua iblis jiwa yang baru lahir dalam jarak beberapa ribu mil sepertinya telah menghadapi musuh terbesar mereka. Mereka semua berlutut ke arah istana asal ilahi sambil gemetar dan membungkuk kepada Chen Fan, dengan hormat dan takut. Desahan panjang terdengar di istana. Kemudian, Chen Fan perlahan membuka matanya yang lelah dan rumit. 2 dekade setelah bereinkarnasi dan melalui banyak kesulitan, 9 dewa jiwa yang baru lahir akhirnya selesai. Berbeda dari yang lain ketika membentuk inti emas, Chen Fan membentuk jiwa yang baru lahir dengan tenang dan santai, karena inti emas telah dibentuk dengan mengumpulkan esens Qi dan spirit Qi yang tak ada habisnya dari radius 1000 mil, sedangkan jiwa yang baru lahir terbentuk setelah kultivator beresonansi dengan hukum Dharma dan bergabung dengannya menjadi satu. Kekuatan hukum Dharma sangat halus. Penggarap sama sekali tidak dapat menyentuhnya sebelum mencapai level inti emas dan jiwa yang baru lahir. Selain 9 gambar itu, orang biasa bahkan tidak bisa merasakan kekuatannya. Namun, para iblis dan pangeran ilahi Istana Apollo berlutut di istana ilahi asal, gemetar saat pikiran mereka dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Di mata mereka, Chen Fan masih duduk di sana dan energinya tampaknya telah menurun secara signifikan. Bahkan aura di sekujur tubuhnya pun menjadi redup, seperti vas porselen yang tertutup debu, tidak sekilat dulu. Namun, mereka merasa Chen Fan telah duduk di sana sejak zaman kuno. Setiap gerakan, setiap jeda yang dia lakukan, bahkan ketika jari-jarinya meluncur di udara, semuanya membawa energi Dao. Hukum Dharma yang tak terhitung jumlahnya di dunia sepertinya beresonansi dengan Chen Fan. Saat dia bernapas, gelombang besar muncul di dunia hukum Dharma yang tak terlihat. Di dunia hukum Dharma, mereka merasa seolah-olah Chen Fan adalah dewa yang mendominasi segalanya, dewa para dewa, dan kaisar langit. Obrolan. Setan-setan itu baik-baik saja. Mereka telah ditekan oleh Chen Fan. Dia bahkan telah menyempurnakannya untuk menjadikannya klonnya dan menghubungkan dirinya dengan energi mereka. Mereka sudah terbiasa dengan kekuatan dahsyat Chen Fan karena ini. Namun, ini adalah pertama kalinya Pangeran Surgawi Istana Apollo melihat kekuatan penuh Chen Fan. Jiwa baru lahir emasnya berlutut di lantai dan gemetar. Solar True Fire yang menyala di sekujur tubuhnya menjadi lembut saat ini, bertindak penuh hormat terhadap Chen Fan seolah-olah menghadapi makhluk superior. Apa yang terjadi? Saya seorang pangeran ilahi. Bagaimana aku bisa berlutut di depan orang yang tidak bernama? Dia bukan dewa ilahi atau kultivator agung. Teriak pangeran ilahi dari Istana Apollo dalam benaknya. Dia ingin melihat ke atas. Martabat Istana Apollo tidak mengizinkannya untuk membungkuk,
namun ketakutan dalam pikirannya karena hukum Dharma membuatnya bahkan tidak mampu mengangkat satu jari pun. Pangeran ilahi dari Istana Apollo menemukan bahwa kekuatan api ilahi dan seni kultivasinya tampaknya telah menemukan sesuatu dengan tingkat yang lebih tinggi saat mereka menghadapi Chen Fan. Dia bahkan tidak bisa menggunakan sedikit pun True Essence. Apakah itu hukum suci? Tidak, hukum suci tidak akan mengancam kekuatan Dharma saya. Saya belum pernah mendengar Pangeran Surgawi sama sekali tidak berdaya untuk melawan ketika menghadapi Pangeran Suci. Pangeran ilahi dari Istana Apollo mengambil tindakan cepat dan mengerahkan esensi sejati di dalam tubuhnya. Bagaimanapun juga, dia adalah Pangeran ilahi, yang tidak bisa dibandingkan dengan para kultivator biasa. Namun, kekuatan Dharma api takut. Jika dia menyerang Chen Fan, mantra Dharma akan segera menghilang di udara begitu dia mengeluarkannya. Pangeran ilahi kemudian menyadari, itu adalah masalah yang berkaitan dengan hukum Dharma. Chen Fan memiliki hukum Dharma api yang tingkatnya lebih tinggi dari miliknya, sehingga kekuatan Dharma api miliknya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Chen Fan. Sejak saat itu, Chen Fan akan kebal terhadap kekuatan api ilahi. Selain mantra Dharma dari kultivator agung, tidak ada hal lain yang bisa menyakitinya. Namun, Pangeran Surgawi masih tidak tahu hukum Dharma apa yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Fiuh. Kemudian, Chen Fan pindah. Dia perlahan meregangkan tubuhnya, lalu melepaskan kakinya hingga menyentuh tanah dan mengangkat tangannya untuk melakukan peregangan. Ledakan. Ketika kaki Chen Fan mendarat di lantai, area dalam radius beberapa ribu mil berguncang, menjatuhkan Pangeran Surgawi dan banyak iblis. Tanah bergulung seperti ombak yang mengamuk. Esens Ki yang kuat di langit membentuk badai tingkat 12 saat Chen Fan meregangkan tubuhnya, menyapu seluruh istana asal ilahi. Banyak hukum Dharma, termasuk air hitam Xuanming, Ki Azure Chaotic, badai dimensi kekosongan, dan api ilahi 7 kebencian muncul. Gambar yang hampir bisa dilihat dengan mata telanjang muncul satu persatu di belakang Chen Fan. Ketika hukum Dharma muncul, badai esens Ki yang mengamuk mengguncang seluruh istana, menciptakan suara dentuman saat angin mencapai dinding. Jika bukan karena pola keilahian di dinding yang menghalangi hukum Dharma untuk keluar, area seluas puluhan mil persegi akan dihancurkan oleh gambaran hukum Dharma yang mengerikan itu. Chen Fan mengerutkan kening. Dia baru saja membentuk Nas Chen Sol, jadi dia masih belum terbiasa dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba itu. Dia mengulurkan kedua tangannya dan mencoba mengendalikan energi yang telah melonjak berkali-kali secara bertahap. Bersenandung, banyak burung phoenix api yang ukurannya hanya 1 inci muncul dan terbang di tangan Chen Fan. Kemudian, mereka berubah menjadi makhluk hitam yang merupakan gabungan antara kura-kura dan ular yang menginjak air hitam. Setelah itu, mereka terus berubah menjadi beberapa makhluk lainnya. Chen Fan tidak menggunakan sedikit pun kekuatan Dharma untuk menciptakan perubahan seperti itu. Dia hanya mengandalkan hukum Dharma. Nyatanya, meskipun Chen Fan telah kehilangan semua kekuatan dharmanya dan hanya manusia biasa saat ini, dia dapat dengan mudah membunuh seorang penggarap jiwa yang baru lahir dengan kekuatan hukum Dharma di sekitarnya. Istana akhirnya menjadi damai kembali karena dia semakin terbiasa dengan energinya dan mendapatkan kembali gambaran hukum Dharma satu persatu. Para iblis dan pangeran ilahi hampir mati dalam badai hukum Dharma. Mereka telah disiksa oleh air Xuanming, api, dan Azure Ki kayu Tai King Yi, membuat mereka ingin mati. Ketakutan yang ada di benak pangeran ilahi terlalu berat untuk diungkapkan dengan kata-kata. Apakah orang ini membentuk jiwa yang baru lahir, atau apakah dia menjadi seorang kultivator formasi jiwa dan melewati masa kesengsaraan? Kenapa dia begitu menakutkan? Aku bahkan tidak bisa menahan sedikit pun esens Ki-nya yang bocor. Pangeran ilahi dari Istana Apollo hanya merasa bahwa jiwa yang baru lahirnya mungkin palsu. Sementara itu, Chen Fan memejamkan mata untuk merenungkan dirinya dan mulai melihat hasil kultivasinya. Dia memindai pikirannya, Laut Qi, jiwa yang baru lahir, anggota tubuh dan organ dengan kehendak abadi. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya dengan kilauan rumit di matanya. Dia tampak gembira dan sedikit tidak puas. Sebenarnya tentang standar dunia manusia, saya telah resmi memasuki level Nas Chen Sol. Saya membentuk 9 hukum dewa pada saat yang sama dan mengembangkan 9 dewa jiwa yang baru lahir, yang belum pernah terlihat dalam sejarah. Saya akan dianggap sebagai bakat tiada taraf dengan dasar yang kuat bahkan di antara dewa legendaris atau di surga, pikir Chen Fan.
Penggarap inti emas tingkat dewa normal hanya mampu menguasai beberapa hukum ilahi setelah mencapai tingkat jiwa baru lahir dan memiliki 4 hukum sudah cukup bagi seseorang untuk dianggap sebagai kultivator teratas di alam surgawi kecil selatan. Sejauh yang diketahui Chen Fan, bahkan galaksi pusat hanya memiliki sedikit kultivator yang mampu mengembangkan 8 atau 9 hukum ilahi. Sedangkan bagi penggarap inti emas tingkat suci, bahkan lebih sulit lagi bagi mereka untuk membentuk hukum dharma. Chen Fan telah mengembangkan level tersebut 2 kali dalam kehidupan sebelumnya, hanya mencapai 5 hukum suci ketika dia mencapai level jiwa yang baru lahir lagi. Kali ini, dia membentuk 9 jenis hukum dewa sekaligus. Itu sangat sulit dan tubuhnya meledak 9 kali. Dia hampir menjadi gila dan terluka parah. Namun, dia menyelesaikannya sekaligus dan tidak perlu membentuk setiap jenis hukum dewa satu persatu. Namun, ini hanya standar dunia manusia di alam semesta. Chen Fan menghela nafas. Penggarap di dunia manusia biasanya hanya fokus pada satu bidang budidaya, pemurnian ki, tempering tubuh, atau pemurnian jiwa. Lagi pula, sangat sedikit orang yang dapat mengelola ketiganya pada saat yang sama dan mengolahnya ke tingkat tertinggi. Terlalu banyak energi dan terlalu banyak sumber daya yang dibutuhkan. Apalagi yang lainnya, Chen Fan telah menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk badan dewa inti emas. Dia menyelesaikannya dengan 12 gumpalan dewa ki pada akhirnya. Sekte kuno yang normal tidak akan memiliki sarana mewah seperti itu. Gumpalan dewa ki 5 warna itu bisa dijual dengan harga setinggi langit di alam semesta dan bahkan bisa digunakan untuk membeli embrio harta karun ilahi. Bahkan penggarap besar dan orang suci formasi jiwa akan iri jika mereka melihat ini. Hanya sekte surgawi atau tempat suci kuno teratas yang memiliki sumber daya bagi murid-murid mereka untuk mengolah ketiganya. Saya sudah lebih baik dari semua talenta di dunia setelah mampu membentuk 9 dewa jiwa yang baru lahir, dan fondasi saya sangat kuat. Selain monster berbakat dan mereka yang terlahir dengan tubuh terkuat, hampir tidak ada yang memiliki fondasi lebih kuat dariku. Sayangnya, ini hanya standar dunia manusia. Chen Fan tidak puas dan dia menghela nafas. Dia teringat sebuah bagian yang dia lihat pada prasasti kuno tinggi di suatu tempat dekat alam dewa yang menggambarkan tingkat kultivasi di surga. Dia masih ingat salah satu kalimatnya dengan jelas. Tingkat jiwa yang baru lahir adalah ketika bayi dewa, tubuh dewa, dan jiwa dewa mencapai tingkat jiwa yang baru lahir dan digabungkan menjadi satu untuk menciptakan energi tanpa akhir yang disebut kekuatan jiwa yang baru lahir penuh. Ini benar-benar awal dari perjalanan kultivasi. Yang disebut, kekuatan jiwa yang baru lahir penuh, ini adalah energi paling dasar yang dimiliki makhluk di surga setelah berkultivasi ke tingkat jiwa yang baru lahir dan menggabungkan energi, vitalitas, dan semangatnya. Saya mendengar bahwa para kultivator di surga menggunakannya sebagai landasan untuk membuat seperangkat aturan yang sesuai dengan kekuatan, menghitung jumlah kekuatan yang dimiliki seorang kultivator pada tingkat tertentu. Tentu saja, penilaian kekuatan hanyalah angka, apapun bisa terjadi selama pertempuran sesungguhnya. Beberapa angka tidak dapat menentukan hasilnya. Kekuatan ilahi, mantra dharma, harta karun, susunan, jimat, seni bela diri, dan bahkan kesadaran bertempur adalah faktor-faktor kunci yang mempengaruhi hasil pertempuran. Semata-mata berbicara tentang kekuatan, Chen Fan bukanlah orang yang memiliki nilai kekuatan tertinggi di kehidupan sebelumnya, tapi dialah satu-satunya yang mampu naik ke puncak alam semesta, menghadap dari atas. Namun, kekuatan jiwa yang baru lahir penuh memang merupakan dasarnya. Dengan kekuatan ini, saya benar-benar dapat bertahan hidup di alam semesta dan melakukan perjalanan melintasi dunia. Saya juga bisa melewati lorong yang menghubungkan dua dunia dan mengelilingi dimensi yang kacau tanpa terkoyak oleh badai dimensional. Saya mendengar bahwa para kultivator di surga hanya dianggap sebagai kultivator sejati setelah memperoleh kekuatan jiwa yang baru lahir penuh, untuk memiliki kesempatan menjadi abadi di masa depan, seperti binatang dewasa, pikir Chen Fan. Kekuatan jiwa yang baru lahir penuh memiliki semua jenis kekuatan ilahi yang kuat, jauh lebih dari sekadar nilai kekuatan. Hanya ada satu kalimat tentang hal itu dalam deskripsi prasasti kuno, setelah kekuatan jiwa baru lahir penuh tercapai, seorang kultivator akan mampu mengalahkan seorang penggarap formasi jiwa. Mencapai tingkat formasi jiwa bahkan lebih sulit daripada pergi ke surga. Bahkan ketika Chen Fan telah menjadi penggarap jiwa yang baru lahir di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa melawan penggarap formasi jiwa. Namun,
kekuatan jiwa baru lahir penuh dapat menekan penggarap formasi jiwa. Jadi, seberapa mengerikankah hal itu? Chen Fan melihat ke dalam tubuhnya. Dia menyadari bahwa meskipun bayi dewa miliknya telah selesai dibuat dan dia memiliki 9 jenis hukum dewa yang sangat menakutkan, sumber daya di Istana Ilahi Asal tidak cukup untuk membuat tubuh dewa dan jiwa dewa miliknya mencapai tingkat jiwa baru lahir juga. Sederhananya, saat ini hanya bayi dewa yang telah mencapai tingkat jiwa baru lahir standar dari alam dewa, sedangkan tubuh dewa dan jiwa dewa masih berada di tingkat inti emas. Kekuatan Dharma dari tingkat jiwa yang baru lahir, tubuh dan jiwa ilahi dari tingkat inti emas. Jadi, energiku hanya bisa mencapai kekuatan jiwa setengah baru lahir. Chen Fan mengerutkan kening. Jumlah dewa ki di Istana Ilahi Asal terlalu sedikit. Chen Fan berencana untuk mencari lebih banyak sumber daya dan meninggalkan wilayah planet terbengkalai setelah beberapa tahun untuk memasuki tingkat jiwa yang baru lahir. Namun, mengingat ancaman yang akan datang dari sekte besar di Lautan Bintang, dia harus bergegas dan melakukan ini lebih awal. Kali ini, dia hanya mampu melangkah 1 kaki ke alam Nas Chen Sol. Namun, aku tidak keberatan hanya memiliki kekuatan jiwa setengah baru lahir. Saya tidak berpikir siapapun di wilayah planet terbengkalai dapat menahan serangan setengah jiwa yang baru lahir dengan kekuatan ilahi saya. Segera, Chen Fan mengambil potongan itu dan mencibir. Untuk beberapa waktu, Chen Fan tetap duduk di aula, mengumpulkan beberapa dewa ki cadangan dan mengembangkan kekuatan surgawinya lagi. Keajaiban dan kekuatan dewa bayi benar-benar di luar dugaan Chen Fan. Dia mengembangkan banyak kekuatan ilahi dan mantra Dharma dalam kehidupan ini, termasuk mata emas api Li, senjata ilahi 5 elemen primordial, dan tangan Grand Kin Na yang terhubung. Aktivasi dewa bayi membuat mereka menunjukkan kekuatan yang sangat berbeda, bahkan esensi sejati memiliki beberapa perubahan ajaib yang tidak diharapkan oleh Chen Fan. Sementara itu, upacara penobatan Raja Ilahi semakin dekat. Hujan mulai turun di seluruh bumi dan alam surgawi selatan kecil, badai yang mengamuk tiba. Bumi, saat itu sudah tahun 2028 dan sudah hampir 6 bulan sejak kedatangan Pangeran Ilahi ketiga dari Sekte Janji, Yi Qian. Upacara penobatan Dewa Ilahi akan segera dimulai. Saat ini, manusia di bumi akhirnya menyadari betapa padatnya alam semesta tempat mereka tinggal. Planet Tianlan, planet Zayuan, Jupiter Surgawi, planet Yangu, planet Kabut Gelap. Selain planet asal ras alien, para penggarap lusinan planet budidaya lainnya di wilayah planet terbengkalai telah tiba. Setiap planet diwakili oleh setidaknya 1 penggarap jiwa baru lahir bersama dengan murid inti emasnya. Seluruh kota Chuzhou telah dipenuhi orang. Xiu dan Lu Yansui segera mengatur para penggarap dari planet lain untuk tinggal di kota Tianhe dan kota Qinsui. Meski begitu, kota ini masih dibanjiri orang. Itu adalah upacara penobatan dewa pertama di wilayah planet terbengkalai dalam 100.000 tahun terakhir. Penggarap dari semua planet sangat ingin tahu tentang hal itu. Semuanya bergerak cepat setelah jalan surga dibuka. Ketika orang-orang di kota Chuzhou berjalan di jalanan, mereka terkadang melihat wanita cantik setinggi 3 kaki mengenakan bulu merah sambil menunggangi burung api raksasa. Mereka adalah kultivator dari planet Huosang. Ada juga alien dengan kulit gelap, mata hijau, dan suara serak. Mereka bukanlah manusia, melainkan kultivator ras Sylvan dari Jupiter Surgawi. Ada juga mermen overlord yang memiliki kulit biru tua dan diselimuti gelembung air besar. Dan ada anggota klan emas, serigala hitam, dan keluarga, ditambah para penggarap Jupiter Surgawi, planet Zayuan, dan planet Tianlan. Setelah patriark leluhur dari keluarga Zhang dan penggarap jiwa yang baru lahir dari keluarga meninggal, Chen Fan tidak mengejar mereka semua untuk membunuh mereka semua. Dia masih mengizinkan mereka menghadiri upacara di bumi, tetapi mereka harus mematuhi aturan Sekte Qiong Utara. Siapapun yang berani menindas manusia akan dibunuh. Faktanya, ras kegelapan itu tidak punya niat untuk melawan lagi. Chen Fan menjadi lebih unggul. Bahkan klonnya cukup kuat untuk membunuh Pangeran Ilahi Yi Qian. Bagaimana mereka bisa menolak? Saat itu, semua ras alien di bumi gemetar di bawah kekuasaan Chen Fan. Seiring berjalannya waktu, upacara penobatan Dewa Ilahi semakin dekat dan bumi pun berubah menjadi lautan kegembiraan. Di kota Chuzhou, sebuah villa di luar pinggiran kota. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa temannya, Jiang Feifei pergi ke villa itu. Dia sangat keras kepala,
Dia tidak ingin tinggal di Gunung Yunwu lagi ketika dia mengetahui identitas Chen Fan, dia tidak mau menerima kebaikan yang ditawarkan oleh Sekte Qiong Utara. Pada akhirnya, Bibi Tang hanya bisa mencarikannya sebuah villa di tepi Danau Yangui. Itu adalah daerah terpencil yang terpencil, rumah itu memiliki pintu masuk dan halamannya sendiri. Jiang Feifei berjalan ke pintu masuk dan menarik napas dalam-dalam dengan tatapan serius. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat seorang pria parubaya berkemeja hitam berdiri di halaman dengan tangan di belakang punggung. Dia tidak berbalik setelah mendengar suara pintu. Dia berkata, "Kamu kembali. Apakah kamu sudah mengucapkan selamat tinggal kepada temanmu? Saya sudah mengikuti perintah Anda dan mengucapkan selamat tinggal satu persatu. Saya bilang kepada mereka bahwa saya akan bepergian selama 3 tahun. Jiang Feifei membungkuk hormat dengan sedikit keraguan di matanya yang indah. "Tuan, bukankah sebaiknya saya memberitahu bibi saya? Dia memperlakukan saya dengan sebaik-baiknya. Meskipun kami pernah salah paham sebelumnya, dia masih mencoba meyakinkan saya untuk berkultivasi di Sekte Qiong Utara, berulang kali. Aku benar-benar tidak ingin melihatnya mati. Bibimu terlalu terlibat dalam urusan Sekte Qiong Utara. Dia tidak akan selamat dari ini. Lagi pula, dia akan mati, bahkan jika kita memberitahunya sebelumnya." Pria berkemeja hitam itu menggelengkan kepalanya. Jiang Feifei tahu bahwa guru misteriusnya memiliki kekuatan ilahi yang kuat dan taktik yang tidak dapat diprediksi. Dia telah meningkat dari tingkat pencerahan etiril tahap awal ke tingkat conate tahap puncak hanya dalam waktu 1 tahun, sejak dia menjadi murid. Sungguh mengesankan. Selain itu, gurunya telah tinggal di kota Chuzhou selama lebih dari 6 bulan, tetapi klon Chen Fan di Gunung Yunwu tidak pernah menemukan pria berkemeja hitam saat berada begitu dekat dengannya. Ini berarti kekuatan ilahi gurunya setidaknya sama kuatnya dengan Chen Fan. Jiang Feifei ragu-ragu dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, "Meskipun saya tidak menyukai Chen Beixuan, saya tahu bahwa dia sangat kuat. Bahkan pangeran ilahi ketiga dari Sekte Janji bukanlah tandingannya. Dia mungkin bisa bertahan jika kita memberitahunya terlebih dahulu sehingga dia bisa bersiap menghadapinya." Pria parubaya berkemeja hitam itu langsung mendengus dengan tatapan dingin. Halaman villa segera berubah dari dunia musim semi yang hangat dan cerah menjadi tempat di bawah 0 derajat. Bahkan esensi di udara membeku dan pohon roh setinggi 10 kaki di tengah halaman langsung layu, berubah menjadi cabang hitam. Jiang Feifei ketakutan oleh energi yang menakutkan dan dia bahkan berlutut di tanah sambil gemetar. Yang lebih mengejutkan lagi, cuaca di area sekitar halaman masih bagus. Orang-orang berjalan melewatinya dan sepertinya sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dalam. Chen Fan, yang berada di puncak Gunung Yunwu berkultivasi dengan mata tertutup, juga tidak tahu tentang pemandangan menuruni gunung itu. "Mas Tuan, tolong jangan marah." Itu adalah pertama kalinya Jiang Feifei benar-benar melihat kekuatan pria berkemeja hitam. Dia merasa seolah-olah dia adalah iblis yang berdiri tegak di dunia. Matanya penuh martabat, dia bisa dengan mudah menghancurkannya dengan nafas, bahkan tanpa menggunakan jari kelingkingnya. Penggarap conate tingkat puncak bahkan bukan seekor semut di depan pria itu. "Siapa sebenarnya tuanku? Aku merasa dia bahkan lebih kuat dari Chen Beixuan." Jiang Feifei terkejut. "Bangun!" Pria berkemeja hitam itu menahan amarahnya. Ketika Jiang Feifei bangun dengan tubuh gemetar, dia berkata dengan tangan di belakang punggungnya, "Kamu hanyalah gadis biasa di planet ini. Anda tidak tahu betapa menakutkannya sekte-sekte yang tidak dapat binasa di lautan bintang itu." Yi Qian, haha, meskipun dia adalah pangeran surgawi, dia bahkan bukan salah satu dari 10, atau 20, atau 30 teratas di Sekte Janji. Jiang Feifei terkejut. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya dan mencibir. Betapa mengerikannya sekte abadi yang berdiri di puncak alam semesta dan menguasai wilayah planet. Mereka memiliki generasi pangeran ilahi setiap beberapa ribu tahun. Sekte Janji memiliki 5 generasi pangeran ilahi yang masih hidup dan Yi Qian hanyalah salah satu dari mereka, belum lagi monster-monster tua yang belum membentuk inti emas tingkat dewa, namun merupakan talenta tak tertandingi yang telah berkultivasi dalam waktu yang sangat lama, dan bahkan dapat menyentuh level formasi jiwa. Rumor mengatakan bahwa ada seorang tetua agung di planet asal Sekte Janji yang telah hidup selama 50.000 tahun. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi penggarap formasi jiwa. Dia akan naik ke puncak level formasi jiwa begitu dia melangkah masuk.
Setiap sekte yang tidak dapat binasa jauh di dalam lautan bintang memiliki setidaknya 10.000 penggarap jiwa baru lahir dan inti emas. Bumi hanyalah planet biasa. Tidak peduli seberapa kuat Chen Beixuan, bisakah dia menghadapi begitu banyak lawan sendirian? Lalu, pria itu berbalik. Jika saya memberitahu Anda bahwa lebih dari 100.000 penggarap inti emas, beberapa ratus penggarap jiwa yang baru lahir, dan lebih dari lusinan tetua agung dan pangeran ilahi dari masing-masing sekte berkumpul di luar tata surya, menunggu untuk menghancurkan bumi berkeping-keping setelah yang ilahi upacara penobatan Tuan dimulai, apakah Anda masih yakin bahwa Chen Beixuan dapat menghentikan mereka? Dengan baik, Jiang Feifei terdiam. Meskipun dia membenci Chen Fan, dia tetap berharap Chen Fan bisa melewati ini dari lubuk hatinya. Lagi pula, jika Chen Fan kalah, seluruh keluarga Jiang, Bibi Tang, dan Jiang Churan tidak akan bisa melarikan diri. Namun, Jiang Feifei menyadari bahwa jika pria berkemeja hitam itu benar, bahkan jika semua pembudidaya di bumi bergabung, mereka tidak akan mampu menahan serangan dari pasukan yang kuat itu, apalagi Chen Fan sendiri. Tuan, tidak bisakah kamu membantu bumi sedikit? Jiang Feifei mencoba meyakinkan gurunya. Dia tidak mengetahui secara rinci latar belakang gurunya, tetapi dia tahu bahwa namanya adalah Song Yufeng. Dia lahir di planet normal di wilayah planet Nanli dan keluarganya tewas dalam perang ketika Sekte Changshen menaklukkan Nanli. Kemudian, Song Yufeng masuk ke Sekte Changshen dengan pedang untuk membalas dendam sendirian terhadap keluarganya, mengalahkan penguasa 13 gunung di Sekte Changshen. Pada akhirnya, Dewa Ilahi dari Sekte Changshen melangkah maju untuk bertarung dengannya dan melukainya dengan parah. Dia dikenal sebagai Lone Ranger, jauh di dalam Star Ocean. Meskipun Song Yufeng terluka, dia selamat dari pertempuran melawan Dewa Ilahi. Itu sudah cukup untuk membuatnya terkenal di Star Ocean. Dia kemudian terdaftar sebagai salah satu kultivator paling kuat di bawah level formasi jiwa. Bukannya aku tidak mau, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Song Yufeng mendongak dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun Chen Beixuan cukup berbakat, dia terlalu sombong. Bukan masalah besar jika dia berhasil membunuh para tetua dan murid dari Sekte Qiyun, Sekte Dewa Anggur, dan Sekte Jinding, tapi dia seharusnya tidak menyinggung sekte yang tidak dapat binasa. Dia bahkan membunuh 9 pangeran surgawi sekaligus, memprovokasi hampir setengah dari sekte yang tidak dapat binasa di seluruh alam surgawi kecil selatan. Bagaimana dia bisa membunuh pangeran ilahi? Mereka adalah para penggarap yang mungkin menjadi penguasa ilahi suatu sekte dan merupakan bagian dari aset berharga mereka. Jika dia membunuh pangeran surgawi, dia harus membayar harga karena diserang oleh sekte besar. Untungnya, susunan wilayah planet terbengkalai menghentikan masuknya Dewa Ilahi. Jika tidak, penggarap besar formasi jiwa akan menghancurkan separuh planet dengan tamparan, termasuk menghancurkan dia dan Sekte Qiong Utara hingga berkeping-keping. Selain itu, ini adalah planet timur, tempat para dewa menjebak iblis dan tempat peluang besar berada. Chen Beixuan ingin memiliki kesempatan yang menggemparkan untuk dirinya sendiri, tetapi seluruh Star Ocean tidak mengizinkannya. Song Yufeng berpikir dalam benaknya. Dia pasti tidak akan mengatakan itu pada Jiang Feifei. Dia hanya melambaikan tangannya. Dipersiapkan. Kami akan meninggalkan bumi 7 hari kemudian, saat upacara penobatan Dewa Ilahi dimulai. Ya, Jiang Feifei pada akhirnya hanya bisa menundukkan kepala dan membungkuk. Dia tahu dia akan menjadi orang yang benar-benar berbeda setelah pergi kali ini. Dia akan menjadi murid Song Yufeng, tuan yang terkenal di Lautan Bintang. Chen Fan dan seluruh Sekte Qiong Utara akan mati dan miliaran orang di bumi mungkin tidak akan bisa tersenyum lagi. Jiang Feifei tidak tahan melihat itu. Dia terlahir sebagai orang yang baik, tapi bagaimana wanita seperti dia bisa menghentikan pasukan dari Lautan Bintang dengan kekuatannya? Chen Fan, saya berharap Anda lebih rendah hati dan lemah lembut. Kekuatan sekte besar di Lautan Bintang bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh bumi. Jiang Feifei menghela nafas dalam pikirannya. Saat itu juga, tidak hanya Jiang Feifei, banyak orang lain di bumi juga akan dibawa ke Lautan Bintang. Para penggarap nakal dari Lautan Bintang itu tidak mengetahui bahwa bumi adalah tempat pemeliharaan dewa, namun mereka tahu bahwa bakat yang ditunjukkan oleh penduduk bumi sungguh menakjubkan, mengingat fakta bahwa mereka mampu berkultivasi dengan kecepatan tinggi. Jadi, mereka datang lebih awal untuk membawa beberapa anak pergi, sebelum sekte besar tiba. Begitu sekte yang tidak dapat binasa sampai di sana,
mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk ikut campur dan mendapatkan apapun dari bumi. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Hari ke-7. Ketika matahari terbit di timur, pancaran sinar matahari pertama menyinari atap paviliun Kiong Utara dan upacara penobatan Raja Ilahi secara resmi dimulai. Chen Fan perlahan membuka matanya di istana asli ilahi. Sudah waktunya dia keluar. Chen Fan telah memperkuat semua seni kultivasi dan kekuatan ilahi yang telah dia kembangkan sejak kelahirannya kembali selama pengasingannya baru-baru ini. Dia segera menyadari bahwa manfaat terbesar dari pembentukan bayi dewa bukanlah 9 hukum dewa atau kekuatan dharma yang kuat. Faktanya, tingkat suci adalah tingkat tertinggi di dunia manusia. Chen Fan telah membentuk tubuh suci bela diri sejati di kehidupan sebelumnya, dia bahkan pernah bertarung melawan keturunan dewa legendaris. Dia tidak lebih lemah dari mereka, dan dia bahkan menghancurkan badan dewa mereka yang diketahui tidak bisa dihancurkan. Kekuatan Dharma dan kekuatan ilahi dari inti emas tingkat suci dan jiwa baru lahir tingkat suci sebanding dengan inti dewa dan bayi dewa. Perbedaan di antara keduanya terletak pada tingkat hukum Dharma dan sifat kekuatannya. Dewa bayi adalah tingkat yang hanya bisa dicapai oleh para penggarap di alam dewa. Secara alami ada gumpalan kekuatan inti dewa ketika bayi menggunakan kekuatan dharmanya. Kekuatan esensi dewa hanya dimiliki oleh para penggarap alam dewa dan memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada esensi sejati pada umumnya. Bahkan seni kultivasi tingkat suci pun tidak bisa menandinginya. Semua jenis mantra dharma dan kekuatan ilahi secara otomatis akan menjadi lebih kuat ketika diaktifkan dengan kekuatan esensi dewa, dan efeknya juga akan sangat berbeda. Misalnya, kitab suci Tungku Dadao yang dikembangkan Chen Fan dalam kehidupan ini pada awalnya dapat berubah menjadi kuali raksasa untuk menyempurnakan 10.000 seni. Kemudian, banyak pola kuno muncul di kuali setelah terobosannya. Melihat lebih dekat, Chen Fan menemukan bahwa itu adalah pola dewa. Istana ilahi asal tidak lebih dari sebuah istana biasa dengan ukiran pola dewa di atasnya. Ia bahkan tidak bisa menghancurkan serangan Chen Fan dengan mudah. Setelah diperkuat oleh pola dewa, Tungku Dadao menjadi lebih kuat dan halus. Chen Fan tidak perlu lagi menggunakan kekuatan dharma apapun untuk bertarung dengan Pangeran Surgawi Istana Apollo, dia bisa dengan mudah membakarnya menjadi abu dengan kuali itu. Selain itu, banyak mantra dharma, termasuk mata emas Apili, tangan agung Kinna yang terhubung, dan seni penghancuran 5 reinkarnasi agung, juga mengalami beberapa perubahan menakjubkan, menunjukkan tanda-tanda berkembang menjadi seni dewa yang legendaris. Chen Fan bahkan bisa menggunakan Skyfall Hammer dari bentuk 36 bela diri sejati yang paling sederhana untuk mengguncang seluruh istana asal ilahi. Esensi Ki dan hukum Dharma yang tak ada habisnya dikumpulkan, mengambil semua energi dunia dalam radius 1000 mil. Dia bahkan bisa menghancurkan tanah jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya. Fiuh, Pangeran Surgawi menyaksikan kekuatan Chen Fan berevolusi, saat dia tetap berada di sudut dengan ketakutan di matanya. Semakin lama dia menonton, dia menjadi semakin putus asa. Mantra Dharma dan kekuatan ilahi Chen Fan yang berevolusi pada awalnya masih berada dalam pengetahuan Pangeran Ilahi Istana Apollo, tetapi mereka menjadi benar-benar tidak dapat diprediksi seiring perkembangannya. Misalnya, ketika Chen Fan menebas dengan Thunder Divine Blade, udaranya terbelah dan retakan hitam sepanjang beberapa kaki akan muncul. Bahkan pilar batu raksasa di istana asli ilahi hampir terbelah dua oleh Chen Fan. Pangeran ilahi benar-benar ketakutan. Dia dan para pangeran ilahi lainnya telah mencoba hal ini sebelumnya ketika mereka memasuki istana. Mereka tidak mampu menggerakkan dinding batu hitam itu, bahkan setelah melancarkan serangan kekuatan penuh. Istana itu sudah tua, itu telah berdiri selama ratusan juta tahun. Istana itu dibangun oleh seorang penggarap agung yang tak dikenal, namun Pangeran Ilahi dari Istana Apollo paham bahwa istana itu pastilah seseorang yang memiliki kekuatan tak terbayangkan, mungkin bahkan Kaisar Istana Apollo tidak memiliki kekuatan seperti itu. Ledakan, Chen Fan membentuk lingkaran dengan tangan diselimuti aura emas. Dia melakukan tinju ilahi bela diri sejati dan meninju dinding. Dinding batu yang terbuat dari batu hitam tak dikenal itu penyok, tanda kepalan tangan seukuran wastafel telah dibuat. Meskipun tembok itu kembali normal, hal itu masih menakutkan bagi Pangeran Surgawi. Pada akhirnya, dentang, Chen Fan mengeluarkan sebatang besi hitam penuh karat dan menyayatnya dengan seni budidaya dewa terbang. Ledakan, seluruh istana bersinar terang saat itu. Ada pancaran cahaya dewa yang jernih, ribuan helai aura, dan cahaya keberuntungan.
Potongan-potongan patina hijau dan karat yang tak terhitung jumlahnya pada batang besi hitam menghilang pada saat yang sama, dan batang besi tersebut melepaskan ratusan juta sinar aura. Istana dipenuhi energi yang kuat, membuat dunia berguncang hebat. Seluruh istana itu seperti perahu kecil di lautan. Meskipun banyak pola dewa muncul di dinding batu untuk melawan kekuatan Chen Fan, semuanya sia-sia. Semua iblis dalam jarak beberapa ribu mil berlutut saat mereka gemetar, mereka merasa seolah-olah ada Raja Dewa yang muncul di istana. Memotong, Chen Fan menyerang lagi. Kekuatan dewa yang kuat melonjak, hampir menghancurkan jiwa ilahi Pangeran Ilahi Istana Apollo. Jika Chen Fan tidak dengan sengaja melindunginya, dia akan hancur berkeping-keping, bahkan jika dia hanya berada di bawah tekanan ujung bilahnya, apalagi menghadap langsung ke batang besi. Dentang. Senjata dewa menghantam dinding batu. Pola dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul dan cahaya dewa bersinar di dinding batu. Banyak pola susunan emas muncul dalam upaya untuk menghentikan tebasan tersebut, namun serangan itu adalah tebasan mengerikan yang dilancarkan Chen Fan menggunakan senjata dewa yang rusak dengan kekuatan penuh kekuatan Dharma Bayi Dewa. Dinding-dinding batu itu hanyalah bagian dari arsitektur normal dari alam dewa, mereka tidak bisa memblokir serangan yang sangat dekat dengan level formasi jiwa. Ledakan. Di hadapan Pangeran Ilahi yang terlihat tercengang, retakan raksasa setinggi 100 kaki muncul di dinding batu yang menjulang tinggi itu. Retakan itu memanjang dari satu sisi dinding ke sisi lainnya, hampir membelah seluruh dinding batu menjadi dua. Yang lebih mengerikan lagi, pola dewa di dinding tidak akan pernah pulih setelah tebasan. Ini berarti retakan setinggi 100 kaki akan tetap berada di dinding batu Istana Ilahi asal. Selamanya. Pangeran Ilahi dari Istana Apollo menyadari sesuatu. Apakah pria ini sekuat tetua agung Istana Apollo yang terkuat? Taktik Chen Fan benar-benar melampaui apa yang bisa dilakukan oleh penggarap jiwa yang baru lahir. Dia sebanding dengan monster tua yang telah berkultivasi secara diam-diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sudah memiliki satu kaki di tingkat formasi jiwa, hampir menyalakan api ilahi. Dia mungkin akan menjadi sedikit lebih lemah bahkan ketika menghadapi Grand Cultivator formasi jiwa yang sebenarnya. Pangeran Surgawi dari Istana Apollo bahkan menduga bahwa Chen Fan bisa menjadi salah satu dari 10 pembudidaya di bawah tingkat formasi jiwa di seluruh lautan bintang. Itu bukanlah daftar resmi yang diberi peringkat oleh orang-orang muda seperti Little South Heaven Roll, tapi daftar yang memuat monster-monster tua dari sekte yang tidak dapat binasa dan sekte lain di seluruh wilayah planet, yang memisahkan diri dari dunia untuk bercocok tanam dan masih hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Dalam 10 besar, seberapa mengerikankah hal itu? Monster-monster tua itu telah melampaui tingkat jiwa yang baru lahir. Setiap gerakan yang mereka lakukan membawa hukum dharma pembentukan jiwa dan dapat dengan mudah mengalahkan 100 penggarap jiwa yang baru lahir. Bahkan Pangeran Ilahi dari Istana Apollo pun tidak bisa menandingi mereka. Orang ini benar-benar bisa menjadi liar di seluruh wilayah planet terbengkalai jika Master Sekte dan Dewa Ilahi tidak muncul, pikir Pangeran Ilahi dari Istana Apollo. Chen Fan masih ingin meningkatkan kekuatan ilahi agung yang sebenarnya, seperti Jiujue Divine Thunder, seni penghancuran 5 reinkarnasi besar, dan perjalanan waktu. Namun, dia memutuskan untuk tidak melakukannya setelah melihat Pangeran Surgawi yang gemetar di sudut. Jika dia mengerahkan kekuatan ilahi itu dengan kekuatan Dharma Bayi Dewa, dia akan benar-benar membalikkan dunia dan mengguncang matahari dan bulan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup di dalam istana ilahi asal dan area dengan radius 1000 mil, kecuali dirinya sendiri. Saya belum pernah memiliki kekuatan Dharma yang melampaui tubuh saya sepanjang hidup saya. Ini adalah pertama kalinya saya memiliki kekuatan Dharma yang begitu kuat. Ini menyenangkan. Chen Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, kekuatan ilahi dan mantra Dharma saya sudah siap. Sudah waktunya bagi saya untuk keluar dan menyelesaikan masalah dengan sekte besar itu. Dia mengangkat kepalanya dan matanya melihat tepat ke atas, seolah-olah dia sedang melihat pasukan besar berkumpul di luar bumi, melalui istana ilahi asal dan langit yang luas. Di dunia, ketika hari upacara semakin dekat, miliaran orang di seluruh dunia menjadi lautan kegembiraan. Agar semua orang dapat menyaksikan upacara penobatan dewa yang belum pernah terjadi sebelumnya, stasiun televisi dan media di seluruh dunia, termasuk Mango Live, Banana Live, BBC, dan CNN, berkumpul bersama. Mereka menggunakan beberapa ribu kamera dan bertonton drone, satelit,
dan rangkaian transmisi untuk menangkap setiap sudut seluruh kota Chuzhou dari semua sudut, tidak meninggalkan satu tempat pun tanpa pengawasan. Jiang Hua, dari Mamo Live menjadi pembawa acara siaran langsung tersebut. Dia menjadi terkenal sejak dia menjadi pembawa acara siaran langsung pertarungan Chen Fan 2 kali, dan dengan demikian ditunjuk sebagai pembawa acara oleh Sekte Qiong Utara, sementara pembawa acara wanita lainnya adalah Ning Xin, teman sekamar Su Rongfei di Akademi Film Yanjin sejak saat itu. Ning Xin yang berusia 30 tahun tidak lagi semenarik dan semenarik dulu. Dia tampak lebih dewasa dan tenang saat ini. Dia adalah seorang aktris dari stasiun televisi nasional, tetapi para senior segera memindahkannya untuk menjadi pembawa acara siaran langsung karena hubungannya dengan Chen Fan. Pada akhirnya, bahkan ada dua tamu istimewa, Tuan Ling Yun dan Tuan Surgawi Anpo. Tuan Surgawi Anpo, saya tidak percaya kami merasa senang menerima Anda sebagai tamu istimewa dalam siaran langsung ini. Kami sangat senang, saya penggemar kalian berdua. Ning Xin mengenakan setelan hitam khusus saat dia berbicara ke kamera dengan senyum berseri-seri. Tuan Ling Yun tampak agak berhati-hati. Dia berasal dari sekte besar di Star Ocean dan belum pernah melihat teknologi aneh dari bumi. Saat dia menghadapi kamera kecil itu, Master Ling Yun tidak dapat memahami mengapa mesin biasa yang tidak memiliki spirit ki sama sekali dapat mengirimkan suara dan gambar ke miliaran orang, terutama ketika kehendak abadinya dapat memindai area dengan radius beberapa ratus mil. Sebagai perbandingan, Dewa Surgawi Anpo santai dan tenang. Dewa Surgawi Anpo tersenyum dan berkata, Tuan, rumah, pemirsa, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi komentator upacara penobatan Dewa-Dewa Chen. Jiang Hua bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan setelah lebih dari 1 tahun promosi, banyak orang di bumi masih bingung tentang gelar Dewa Ilahi. Mereka tahu bahwa Chen Fan sangat kuat, berada di luar jangkauan penguasa surgawi jiwa yang baru lahir pada umumnya, tetapi mereka tidak mengerti mengapa upacara penobatan Dewa Ilahi membuat para dewa dari Kunsu menangis dan tak terhitung banyaknya penggarap dari planet lain yang menyerah. Beberapa penguasa surgawi jiwa yang baru lahir bahkan bunuh diri hanya karena satu perintah. Saya tahu bahwa Dewa Ilahi adalah gelar untuk penggarap agung formasi jiwa, tetapi saya tidak mengerti mengapa upacara penobatan Dewa Ilahi ini harus begitu megah. Banyak kultivator dari planet lain melakukan perjalanan ribuan mil untuk menghadiri acara ini. Sejauh yang saya tahu, Dewa Chen dan Sekte Qiong Utara sebenarnya adalah musuh Dewa Surgawi Anpo saat itu, bukan? 2 muridmu terbunuh di tangan Sekte Qiong Utara, kata Jiang Hua dengan suara menusuk. Banyak orang berkeringat atas namanya. Pria tua yang tersenyum dan abadi dengan rambut putih dan janggut putih di hadapannya adalah seorang penggarap jiwa baru lahir tahap puncak. Jika dia menjadi marah, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan semua orang di seluruh stasiun televisi. Haha, kamu mungkin tidak mengerti arti dari 2 kata, Tuan Ilahi, dalam pikiran kami. Tuan Surgawi Anpo tidak marah sama sekali. Oh, silakan lanjutkan, kata Jiang Hua. Seperti yang Anda ketahui, Dewa Ilahi adalah gelar untuk penggarap besar formasi jiwa, tetapi tahukah Anda apa itu penggarap formasi jiwa? Tuan Surgawi Anpo bertanya. Baiklah, Jiang Hua dan Ning Xin saling berpandangan. Keduanya hanyalah tuan rumah biasa dan bahkan bukan penggarap terhubung. Jadi, mereka tidak tahu apa-apa tentang budidaya setinggi tingkat formasi jiwa. Faktanya, tidak ada satupun orang di bumi yang memiliki pemahaman tentang tingkat budidaya seperti itu. Hanya beberapa penggarap jiwa baru lahir dan anggota inti dari Sekte Qiong Utara yang mengenalnya. Sebenarnya saya awalnya tidak tahu. Saya merasa seperti terjebak ketika saya mencapai tingkat jiwa baru lahir tahap puncak. Saya membaca banyak buku lama dan pergi ke planet Tianhuang untuk mencari catatan tentang penggarap formasi jiwa di 6 sekte yang tidak dapat binasa. Setelah itu, saya akhirnya menyadari rahasia tingkat formasi jiwa. Dewa Surgawi Anpo membelai janggutnya dan berkata, tingkat formasi jiwa tampaknya berada 1 tingkat di atas alam jiwa yang baru lahir. Namun, perbedaannya dengan level Naschen Soul sebenarnya lebih besar dibandingkan antara kultivator Naschen Soul dan orang biasa. Hah, Jiang Hua terkejut. Orang-orang di bumi yang duduk di depan televisi dan komputer juga terkejut. Perbedaan antara penggarap formasi jiwa dan penggarap jiwa yang baru lahir bahkan lebih besar daripada penggarap jiwa yang baru lahir dan orang biasa. Bagaimana mungkin? Itu benar, kata Dewa Surgawi Anpo dengan nada pasti, apalagi wilayah lain,
di beberapa ratus planet di wilayah planet terbengkalai, hanya ada 6 penggarap formasi jiwa sejak 1 juta tahun yang lalu, yaitu 6 penguasa ilahi dari planet Tianhuang. Bersama dengan beberapa dewa ilahi lainnya, kurang dari 10 orang telah dianugerahi gelar tersebut. Yang terakhir, Dewa Tatianus, juga meninggal 100.000 tahun yang lalu. Meskipun tidak banyak penggarap jiwa baru lahir di wilayah planet terbengkalai, kami masih memiliki sekitar 1.800. Bahkan mungkin ada beberapa ribu dalam 100.000 tahun terakhir. Namun, tidak ada satupun penggarap formasi jiwa di antara ribuan penggarap jiwa yang baru lahir. Inilah betapa sulitnya mencapai tingkat formasi jiwa. Itu benar, Guru Lingyun berkata, belum ada satupun penggarap besar formasi jiwa dalam puluhan tahun terakhir di seluruh wilayah planet Wuluan di mana sekte Xuanfeng berada, meskipun ada juga sekte yang tidak dapat binasa. 7 abad yang lalu, pernah diadakan acara akbar budidaya di kawasan planet Wuluan. Lebih dari 1.300 penggarap jiwa baru lahir muncul. Pikirkan hal ini, ada 1.300 penggarap jiwa yang baru lahir, tetapi tidak satupun dari mereka yang menjadi penggarap formasi jiwa. Inilah betapa sulitnya mencapai tingkat formasi jiwa. Orang-orang di seluruh bumi sangat tercengang setelah mendengar apa yang mereka katakan. Bahkan tidak ada satu penggarap formasi jiwa di antara 1.000 penggarap jiwa yang baru lahir. Kesulitan untuk mencapai level itu benar-benar jauh lebih tinggi daripada menerobos dari laut ilahi ke level Conate, atau dari level Conate ke level inti emas. Faktanya, sebagian besar sekte yang memiliki penggarap formasi jiwa berasal dari sekte kuno atau sekte yang tidak dapat binasa. Setengah dari penggarap besar formasi jiwa di alam surgawi kecil selatan dulunya adalah pangeran ilahi atau tetua dari sekte tersebut sebelum mencapai tingkat itu. Hanya sedikit dari mereka yang cukup beruntung untuk naik ke puncak level formasi jiwa dengan bakat atau peluang. Begitu para kultivator mencapai alam formasi jiwa, sekte dan keluarga mereka juga akan berbeda. Mereka pada akhirnya akan menguasai wilayah planet dan menjadi penguasa alami. Misalnya, banyak planet yang menyerah kepada penggarap agung di wilayah planet Nanli tempat sekte Changshen berada dan wilayah planet bintang perak tempat sekte Janji berada. Bahkan jika beberapa planet, sekte, atau keluarga mencoba melawan, pada akhirnya mereka gagal, kata Guru Lingyun. Menurut mereka berdua, kelahiran Dewa Ilahi melambangkan kebangkitan sekte yang kuat. Setelah sekte besar itu bangkit, mereka pasti tidak akan mentolerir siapapun yang melanggar kekuasaan mereka, dan mereka harus mendominasi seluruh wilayah planet. Karena itu, para penggarap di wilayah planet mereka hanya bisa mematuhinya atau disingkirkan. Tidak ada pilihan lain. Murid Dewa Surgawi Anpo telah dibunuh oleh sekte Kiong Utara. Mereka seharusnya menjadi musuh bebuyutan pada saat ini, tidak mampu bertahan hidup di dunia yang sama bersama-sama. Namun, segalanya menjadi sangat berbeda setelah Chen Fan menjadi Dewa Ilahi. Jika seseorang meninggal setelah menyinggung Tuhan atau sektenya, menjadi jelas bahwa orang tersebut pantas mendapatkannya. Karena ada kerangka yang membuka jalan menuju kebangkitan Dewa Ilahi, tidak ada sekte atau keluarga yang mencoba membalas dendam. Mereka hanya akan menjadi lebih takut dan hormat ketika berhadapan dengan Dewa Ilahi, kata Dewa Surgawi Anpo dengan tegas. Tuan Lingyun juga mengangguk. Para Dewa Ilahi tidak bisa tersinggung. Itu adalah aturan pertama wilayah planet terbengkalai dan seluruh alam surgawi selatan kecil. Hanya sedikit orang yang selamat setelah melanggar aturan itu. Jumlah mereka tidak banyak, selain Song Yufeng. Dewa Surgawi Anpo ragu-ragu dan berkata, selain itu, saya mendengar bahwa begitu seseorang naik ke posisi ini, dia akan mampu mengumpulkan semua kekayaan di seluruh wilayah planet dan menjadi seseorang seperti anak planet atau anak keberuntungan. Dia akan memiliki energi yang tak terlihat namun kuat dan tidak akan pernah hilang di wilayah ini. Itu sebabnya gelar Dewa Ilahi sangat berharga. Bahkan dia tidak dapat memahaminya. Apa sebenarnya Ki Planet dan anak keberuntungan itu? Jika Chen Fan ada di sana, dia akan memahami bahwa jika seorang penggarap formasi jiwa berkultivasi di wilayah planet lain, dia akan meninggalkan pola dao dan hukum dharma miliknya di sana, beresonansi dengan hukum dharma dunia di tempat itu. Menggunakan mantra dharma dan kekuatan ilahi di sana akan memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, seperti mendapat keuntungan di rumah. Faktanya, penggarap jiwa yang baru lahir juga sama. Mereka meninggalkan banyak tanda jiwa yang baru lahir di wilayah planet Tianhuang. Sayangnya, hukum dharma jiwa yang baru lahir di wilayah planet terbengkalai tidak lengkap,
sehingga tidak dapat memperkuat kekuatannya secara signifikan. Tuan Ling Yun mengetahuinya, tapi tidak banyak. Segala sesuatu tentang tingkat formasi jiwa dan kekayaan biasanya diketahui melalui rahasia besar di seluruh alam semesta. Penggarap jiwa baru lahir biasa tidak mengenal mereka. Lihat, kabut di luar istana langit Sekte Kiong Utara telah hilang. Para penguasa surgawi jiwa yang baru lahir telah diundang untuk masuk. Upacaranya telah resmi dimulai, teriak Jiang Hua penuh semangat. Dong, mengikuti bunyi bel pagi dan genderang sore. Kabut yang menyelimuti pegunungan dan paviliun yang mengapung di puncak gunung Yunwu terangkat, memperlihatkan puncak yang menjulang tinggi dan tempat budidaya yang menakjubkan. Banyak murid Sekte Kiong Utara turun dari tangga awan mengenakan jubah, mengantar para tamu yang datang dari jauh ke dalam. Mereka yang mampu menaiki tangga setidaknya adalah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir atau perwakilan dari sebuah planet. Upacara penobatan Raja Ilahi telah resmi dimulai. Sementara itu, di luar tata surya, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar di luar angkasa, mengenakan baju besi, memegang senjata, dan memancarkan aura. Mereka disusun dalam 8 formasi, berbaris dalam kehampaan. Masing-masing dari mereka memiliki energi ganas dan dikelilingi oleh esensi sejati. Mereka semua sepertinya adalah kultivator inti emas dan jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Ada sekelompok penggarap jiwa baru lahir yang lebih kuat di garis depan. Beberapa pangeran ilahi di depan mengenakan baju besi emas dengan api yang menyala di sekitar tubuh mereka seperti matahari keemasan yang melayang di langit, atau beberapa dengan sayap perak dan mata yin-yang, sementara yang lain memiliki matahari iblis yang menelan langit di belakang mereka seperti anjing iblis memakan matahari. Masing-masing sangat menakutkan, tidak satupun dari mereka yang lebih lemah dari pangeran surgawi Yiqian. Mereka hanya lebih kuat darinya, melampaui tahap puncak level Naschen Soul. Mereka mengenakan armor yang memiliki jenis cahaya berbeda. Mereka berdiri di atas kereta sambil memegang kendali. Ada monster berbeda yang menarik kereta. Mereka bisa berupa naga bersayap setinggi 100 kaki, harimau hitam ganas, atau badak hijau raksasa. Semuanya adalah binatang jiwa yang baru lahir. Qiao Zhen dan Qiao Yu sedang berdiri di salah satu kereta. Saat itulah seorang kesatria berbaju besi emas, berdiri di depan seperti matahari, perlahan berkata, "Ayo pergi dan injak seluruh bumi." Ledakan, seluruh pasukan mulai bergerak saat dia mengeluarkan perintah. Penggarap inti emas dan jiwa baru lahir yang tak terhitung jumlahnya menaiki kapal perang. Mereka mengikuti pangeran ilahi yang mengendarai kereta dalam perjalanan turun ke bumi.